Oke, selamat sore teman-teman Beta UFO. Di sini saya bersama Mas Dwinanto dan juga Mas Kusuma Said yang kemarin pagi WhatsApp saya dan beliau bercerita pengalamannya melihat UFO dari 9 tahun yang lalu, bener ya Mas ya? Atau gimana? Iya, betul, betul. Sampai terakhir bulan apa Mas? Maaf, Bulan Juli. bulan Juli. Nah, penampakannya sih cukup menarik ya, karena ada UFO berbentuk berbentuk telur, Mas Dwi. Nah, UFO Betul, berbentuk betul. telur ini kan kalau 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 kita yang suka membaca kasus-kasus fenomena UFO ini kan seperti kasus-kasus di luar negeri, kayak kasusnya misalkan eh, polisi polisi yang ada di peristiwa UFO Socorro itu. Eh, Iya. siapa Mas? Saya lupa kok namanya. Loni Zamora. Lone Zamora, saya lupa. Terus ada beberapa juga Mas sering laporan adanya UFO yang berbentuk telur dan mendarat gitu. Udah berbentuk telur kemudian dia mendarat. Nah, mungkin kita sekarang coba dengarkan ya kisah dari Mas Kusuma Said. Nah, mungkin dari Mas Kusuma Said bisa dirunut seingat Mas Kusuma Said pertama kali melihatnya bagaimana, di tahun berapa mungkin, hari apa, Oke, di gunung apa gitu. Oke, oke. kita kan. Pertama, fenomena pertama itu sekitar 9 tahun lalu, ya sekitar ya waktu saya SMA lah ya, waktu sekolah SMA. Nah, 9 tahun yang lalu itu seingat saya itu malam Minggu. Malam Hmm. Minggu karena hari libur kan. Jadi teman-teman ikatan remaja masjid gitu bikin agenda untuk muncak untuk hiking ke Gunung Artapela di daerah Kabupaten Bandung. Nah, pendakian lancar, tidak ada hal apapun yang mengganggu. Nah, sampainya di sana sekitar jam 11 arah ya 11 lebih lah kurang lebih. Nah, itu kan yang lain masak karena kita ini tugasnya sudah selesai, kita tinggal nunggu makanan selesai, ya kita bisa dibilang tidur-tiduran lah di rumput gitu sambil ngopi. Nah, tidur-tiduran, semua orang yang ikut sama saya itu yang tidur-tiduran di situ ada sekitar 5 orang. Semuanya masih hidup, saksinya semuanya masih ada. Nah, melihat ke arah langit, tiba-tiba perhatian kita semuanya secara otomatis diarahkan ke satu bintang yang pergerakannya aneh. Jadi itu bentuknya tidak beda dengan bintang, malah sama seperti bintang. Nah, tapi pergerakannya ini zigzag. Zigzagnya bukan dalam jarak yang pendek, tapi dari ujung mata angin ke ujungnya lagi gitu loh. Dan itu hanya sekedar kedipan mata. Saya berkedip sudah ada di sebelah sana gitu. Hingga akhirnya ini posisi bintang ini pindah-pindah. Saya pengen lihat gerak gitu. Jadi akhirnya saya tidak berkedip untuk beberapa saat hanya untuk melihat pergerakan si bintang yang itu. Nah, ternyata memang pergerakannya mungkin seperti flash lah ya, seperti flash gitu sangat cepat dan seperti meninggalkan apa ya, kalau bahasa kita mah roket itu ada bekas asap, tapi ini jejaknya cahaya gitu loh. Bukan bekas asap, tapi seperti cahaya yang tertinggal karena si bendanya sudah ada di sebelah sana duluan. Nah, ada seperti itu gitu loh, ada garis-garis segala macam hingga itu berlangsung sekitar 45 menit. Karena memang fenomena itu nggak jelas, nggak ada apa-apa, maksudnya tidak ada hal-hal yang aneh, hanya gerak-gerak begitu saja. Akhirnya kita tinggalkan. Kita masuk ke tenda, makan, dan setelah makan, mau tidur, tiba-tiba ada gempa. Nah, gempa ini bisa dibilang, saya kan pernah mengalami beberapa gempa ya. Kalau gempa yang saya rasakan saat itu, ya mungkin ada sekitar eh, 5 atau 6 skala Richter lah ya, kurang lebih. Karena cukup kuat gempanya. Nah, semua orang di gunung itu di tanggal itu merasakan hal yang sama. Teman-teman saya semuanya merasakan gempa. Nah, setelah besoknya saya turun, saya nanyakan ke keluarga, apakah ada gempa gak kemarin malam? Kemarin malam gempa di mana gitu kan? Ternyata nggak ada gitu loh. Jadi turun di bawah, teman-teman yang lain nanya ke keluarganya, ternyata ternyata memang nggak ada gempa. Jadi kan saya berspekulasi, jangan-jangan kemarin itu hanya gempa lokal. Dan gempanya itu ada sekitar 1 jam setelah kita melihat cahaya aneh-aneh tadi, gerak-gerak tadi. 1 jam setelah melihat itu ada gempa tadi, gempa lokal tadi. Nah, setelah kejadian itu saya lost total. 9 tahun tidak mengalami apapun, bahkan mungkin yang awalnya menganggap itu fenomena UFO segala macam, ya sekarang sudah biasa aja. 9 tahun berlalu sudah biasa aja, tidak mikirin lagi soal alien segala macam.
Hingga akhirnya semua itu dimulai lagi beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Mei. Di bulan Mei, karena basicnya memang saya spiritual, mempelajari Reiki, prana segala macam hingga ada pada titik, oke nih saya belajar apa lagi ya? Prana sudah, ini sudah, itu sudah, segala macam sudah. Belajar apa lagi ya? Nah, hingga saya mencoba fokus untuk mempelajari salah satu teknik meditasi. Nah, teknik meditasi ini bisa digunakan untuk telepati lah, clairvoyant segala macam. Intinya satu teknik yang memang, kemampuannya luar biasa hingga akhirnya kita mempelajari itu. Tapi di dalam perjalanan meditasi itu, yang awalnya kita mencari sesuatu hal yang ajaib ya, yang ajaib dalam artian pengen bisa A, ini, itu, segala macam, tapi batin kita, perasaan kita justru malah diarahkan ke hal-hal yang bersifat spiritual, gitu. Yang awalnya nyari biar bisa telepati, ngobrol sama hewan, biar bisa komunikasi dengan alam segala macam, yang awalnya mencari itu, di tengah perjalanan feel-nya, direction-nya berubah gitu. Jadi pengen hal yang sifatnya spiritual aja, pengen pengalaman pribadi aja, nggak mau pengalaman yang untuk diekspos segala macam gitu. Nah, di tengah perjalanan niat kita berubah. Hingga akhirnya kita fokus untuk mempelajari spiritual, pengen kebangkitan spiritual lah, pengen pengalaman spiritual yang sifatnya pribadi gitu. Itu yang dicari. Di salah satu tanggal setelah melakukan meditasi itu, teman-teman saya yang berempat pulang. 3 hari kemudian, jadi kan kita itu punya acara setiap weekday. Setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu kumpul di rumah saya atau di rumah teman saya, di rumah jauh hari, kita bikin acara meditasi itu, gitu. Nah, tiba-tiba setelah acara weekday selesai, saya nggak seperti biasanya, saya manggil teman saya yang ini nih, jauh hari, yang harusnya datang ke rumah itu hari Sabtu, saya suruh dia ke rumah hari Rabu. Entah kenapa gitu, dan tujuannya itu kayak kayak nggak ada tujuan gitu, pengen ngopi doang gitu, pengen ngobrol aja, ngopi berdua gitu. Nah, aneh lah kasarnya. 11-12 Juni. 11-12 Juni ya. Nah, tanggal 11 Juni itu kita berdua ngopi, tiba-tiba ada ledakan. Yang awalnya di rumah lantai 2 itu kita ngopi di dalam, karena ada ledakan. Basicnya saya pernah dengar ya suara senjata api itu gimana, dan ini saya ngeh banget, ini suaranya nggak beda jauh dengan senjata api lah, nggak beda jauh dengan kaliber 9 gitu. Ini seperti ledakan itu, karena saya mikir ada apa gitu, akhirnya saya mencari keluar. Dan di luar itu saya ngelihat satpam, orang-orang semuanya biasa-biasa aja, kayak nggak mendengar ledakan apapun. Tidak ada orang yang keluar, satpam pun masih ngobrol biasa aja, kayak nggak dengar apa-apa gitu mereka. Hanya kita doang yang dengar ledakan itu. Akhirnya karena kita mencari-cari di bawah sumbernya nggak ada kan, di bawah apa nih nggak ada, otomatis kan kita lihatnya ke atas, jangan-jangan di atas ada apa, ada bom lah, petasan atau apa. Nah, begitu melihat ke arah langit, ada satu objek berbentuk telur. Objek berbentuk telur, dan si objek itu dari telur yang besar itu keluar cahaya-cahaya kecil, cahaya-cahaya kecil. Terus ada video si Paji itu. Ada jadi di samping telur itu kayak seperti ada portal begitu. Jadi ada cahaya muternya itu spiral. Kecil, muter spiral, membesar langsung hilang. Ada videonya ada di teman saya yang si Panji itu. Nah, karena saat itu saya mengira itu antena atau apalah segala macam, kita cek aja besok. Skeptis lah intinya, itu antena bangunan atau apalah, kita cek besok masih ada atau enggak. Kita fotolah si benda telur itu dengan tujuan untuk membandingkan hasil besok dan yang sekarang. Begitu difoto, besoknya dicek ternyata benda telur itu enggak ada. Masih skeptis, kita tunggu lagi besoknya enggak ada. Masih skeptis, kita tunggu lagi besoknya enggak ada. Ternyata memang benar, yang itu bukan cahaya yang harusnya ada di situ. Tapi sudah 5 hari berselang, ternyata cahaya itu benar-benar tidak ada, kita makin penasaran. Akhirnya kita samperin ke lokasi. Nah, di lokasi itu tempat semacam empang luas, semacam sawah luas yang kalau musim kering jadi sawah, kalau musim hujan jadi ternak ikan gitu. Akhirnya kita ke sana dan memang di sana tidak ada bangunan apapun. Di lokasi tempat munculnya cahaya telur itu nggak ada bangunan apapun. Dari situlah kita mulai berpikir jangan-jangan ini UFO gitu. Nah, munculnya perasaan soal UFO alien sejak dari situ, sejak kemunculan cahaya itu. Sejak kemunculan cahaya itu, kita mulai tertarik dengan UFO.
kita mulai tertarik dengan alien, mulai mencari-cari informasi soal alien, dan memori saya 9 tahun lalu saya angkat kembali. Dulu juga saya melihat yang seperti ini. Dan paling saya yang paling saya ingat dari perasaan itu adalah saat melihat barang-barang itu yang 9 tahun lalu dan cahaya telur itu, selalu ada perasaan mengerikan. Ngeri, mencekam, angker, wingit gitu kan. Selalu ada perasaan itu. Nah, 9 tahun lalu saat melihat benda yang bergerak-gerak itu, saya merasakan perasaan itu. Begitu 9 tahun kemudian melihat cahaya telur itu, saya juga merasakan hal ngeri itu. Itu yang saya ingat. Nah, karena setelah melihat telur itu, memori saya masa lalu soal cahaya di atas gunung itu mulai kembali, dan mulailah kita mencari informasi soal UFO alien. Kita baca-baca kasusnya, baca-baca inilah itulah ras aliennya segala macam, hingga akhirnya kita mulai mengerucut pada satu entitas yang namanya Nordik. Ya, mengerucut karena dari berbagai macam kasus Nordik selalu ada kaitannya dengan spiritual, seperti pesan cinta, pesan perdamaian segala macam. Jadi kita secara naluri kayaknya si Nordik ini cocok deh dengan tujuan kita soal spiritual gitu loh. Nah, dari situlah mulai menekuni meditasi-meditasi dengan niat, dengan fokus ke si Nordik ini. Jadi yang setiap meditasi itu yang selalu kita arahkan, selalu kita niatkan untuk berkomunikasi ya si alien Nordik ini. Bahkan sempat saya kirim fotonya ke Mas Reza, saya sempat bikin figura A3 tuh gambar si Nordik kan, dalam rangka untuk lebih terkenal lah, bukan terkenal, mengenal, untuk lebih mengenal dengan si Nordik itu gitu. Nah, dari situ kita mulai fokus ke Nordik-Nordikan. Hingga akhirnya tanggal berapa Wan yang Habib Rivalnya? 2 Agustus. Tanggal 3 Agustus ya. Tanggal 3 Agustus itu mulai ada meditasi lagi. Acaranya 4 orang, masih orang yang sama, saya, Jauhari, Yopi dan Aji. Kemudian ada salah satu teman dari Jakarta namanya Haikal. Beliau dokter, jadi bukan orang yang nggak punya kerjaan nggak jelas. Beliau dokter spesialis, ikut acara itu karena mendengar kesaksian kita kan soal alien segala macam, dan kita mengajak dia juga Haikal ini karena memang kita merasa punya ketertarikan yang sama. Kita punya kepercayaan yang sama terhadap makhluk di luar bumi. Makanya saya ajak orang itu gitu, yang orang Jakarta ini. Nah, sampai akhirnya setelah acara itu selesai, tidak ada apapun yang terjadi. Setelah meditasi biasa, ngobrol biasa, ngopi biasa, sampai jam 4 kurang, jam 4 pagi, ya mungkin jam 3.45 lah ya. Itu kayak keluar yuk gitu loh. Dan dari asalnya meditasi di dalam ruangan, semuanya jadi pengen keluar, pengen angin segar lah. Nah, begitu keluar, ngopi-ngopi beberapa saat, sekitar 15 menit, perhatian saya teralih dengan satu bintang. Jadi kayak gimana ya, kayak lagi ngobrol tiba-tiba pengen ngelihat ke atas, dan begitu di tolehan pertama itu langsung ada cahaya yang seperti bintang tapi besar. Dan ini di depan awan ya, yang bikin saya yakin ini bukan bintang, itu di depan awan. Karena bintang-bintang yang lainnya di belakang awan, tidak terlihat karena malam itu sedang mendung. Bintang-bintang yang lain nggak kelihatan, hanya bintang itu satu aja doang yang gede, dan itu posisinya di depan awan. Ini kok bintang gede amat gitu. Hingga akhirnya saya rekam pakai HP, dan HP saya bukan HP yang zoom-nya 1 kali 2 kali bukan, tapi pakai Samsung S24 Ultra yang bisa ngezoom 20 kali. Begitu diperbesar sampai pembesaran maksimal, ternyata cahaya yang kita kira itu bintang bentuknya kotak berwarna kuning. Nah, sejak saat saya menoleh sampai direkam, perasaan angkernya muncul lagi, perasaan angker, ngerinya, mencekamnya muncul lagi seperti perasaan-perasaan sebelumnya. Begitu di zoom ternyata bentuknya kotak, dan di sebelah atasnya itu ada bentuk bulat kecil seperti si benda kotak itu, cuman bulat tapi lebih kecil dan lebih redup cahayanya. Nah, dari situ itu masih stay objeknya di situ sekitar 30 menit, 40 menit lah stay di situ nggak gerak-gerak. Sampai akhirnya karena nggak gerak-gerak, akhirnya kita ngobrol, udahlah kita coba cek besok. Kalau besok masih ada, berarti fix ini bintang. Kalau besok nggak ada, berarti ini bukan bintang. Hanya ngobrol segitu doang, begitu ngelihat lagi ke arah si bintang tadi, bintangnya sudah nggak ada. Jadi hanya diarahkan beberapa detik untuk ngobrol, udah besok kita cek lagi aja, masih ada atau tidak. Kalau masih ada, berarti itu bintang. Hanya ngobrol begitu doang, begitu ngelihat ke arah bintang itu lagi, cahayanya udah nggak ada. Nah, itu dokumentasinya ada, sudah saya kirim ke Mas Reza. Itu pertemuan ketiga.
Yang pertama 9 tahun yang lalu, yang kedua itu yang telur, yang ketiga yang tadi di rumah Jauh Hari, ya saksinya 5 orang, ada semua masih hidup semua. Pertemuan pertama ada 5 orang, teman-teman saya semuanya masih hidup. Pertemuan kedua ini saksinya, pertemuan ketiga saksinya 5 orang juga semuanya masih hidup. Nah, setelah pertemuan ketiga itu, kemudian kita jadi, wah ini jangan-jangan ada pesan nih. Jadi bisa dibilang kegeeran, kepedean lah. Jangan-jangan ada pesan yang mau disampaikan nih. Kayaknya kita harus ke Gunung Padang. Nah, mulailah muncul untuk bukan niat apa ya, cita-cita untuk pergi ke Gunung Padang melakukan meditasi itu. Karena dari sekian banyak tempat yang pernah kita datangi, Gunung Padang itu tempatnya yang paling unik. Karena itu tempatnya hutan, ya begitu doang, hanya padang rumput begitu, tapi kita merasa nyaman di sana, merasa seperti rumah sendiri. Bahkan merasa lebih rumah daripada rumah kita sendiri gitu loh. Sehingga begitu kejadian ketiga itu, kita sepakat untuk kayaknya kita harus ke Gunung Padang. Nah, sebelum ke Gunung Padang itu terrealisasi, 2 minggu kemudian kita ngumpul di sini. Dan itu niatnya bukan manggil alien, bukan manggil UFO, bukan. Niatnya hanya ngopi-ngopi doang, hanya ngobrol-ngobrol doang, ya biasalah nongkrong anak muda doang di rumah saya. Tiba-tiba jam 2 karena gabut, iseng, yang lain tidur, ya dari 4 orang yang ada itu 2 orang tidur, saya di bawah, di atas hanya Jauh Hari sama bapak saya. Nah, tiba-tiba saya di bawah kan lagi kerja, begitu saya lagi ngetik di bawah, ngetik dokumen di bawah, saya dipanggil sama si Jauh Hari, suruh ke atas. Ternyata cahaya yang dilihat 2 minggu yang lalu ada lagi. Itu ada lagi, cahaya yang dilihat 2 minggu yang lalu itu ada lagi. Nah, beda arah. beda arah, tapi beda arah. Yang asalnya di barat, sekarang jadi di timur. Karena saya tidak yakin, wah ini cahaya yang kemarin atau bukan. Karena bentuknya bukan bentuk, jaraknya agak lebih jauh dari yang kemarin. Takutnya barang yang berbeda, takutnya benda yang berbeda. Karena jaraknya jauh lebih jauh dari 2 minggu sebelumnya, akhirnya saya coba di zoom lagi, direkam sambil di zoom lagi. Ternyata bentuknya sama, warnanya sama. Barangnya masih barang yang kotak seperti 2 minggu yang lalu, dan di atas benda kotak itu masih ada cahaya kecil bulat seperti 2 minggu yang lalu. Nah, kita kan jadi apa ya, jadi percaya nggak percaya, ini kok barang ini lagi, tapi diem gitu loh. Masalahnya diem. Ini bintang atau apa gitu kan? Kita tidak punya pengetahuan khusus soal astronomi, jadi kita nggak bisa tahu ini bintang atau bukan. Nah, karena coba deh kita kayaknya harus meditasi mumpung barangnya ada. Coba meditasi, coba kita suruh gerak gitu loh. Meditasi lagi, beberapa saat kemudian ternyata begitu dilihat lagi, benda kotaknya masih ada yang besar tapi yang kecilnya hilang. Yang di atasnya itu hilang. Jadi benda besarnya masih ada, yang kotak gedenya masih ada, tapi yang di atasnya hilang. Nah, yang di atasnya hilang kan saya cari-cari kemana kok nggak ada. Ternyata ada di sampingnya, yang asalnya di atasnya jadi di sampingnya. Dan itu bergerak, nggak karuan. Coba saya rekam, saya zoom, nggak bisa di zoom karena gerakannya terlalu cepat dan terlalu nggak jelas begitu. Akhirnya saya rekam tanpa di zoom. Yang videonya sudah saya kirim ke Mas Reza juga. Saya rekam tanpa di zoom. Itu yang dilingkarin hijau kan. Nah, ya, itu yang bergerak itu benda yang kecilnya. Benda yang kotaknya itu, yang besarnya itu tidak bergerak. Tapi yang bergerak-gerak cepat itu benda yang kecilnya. Nah, bergerak-gerak cepat nggak karuan, akhirnya si benda itu, yang kecilnya, kembali ke titik awal lagi. Setelah bergerak-gerak nggak jelas, saya matikan kameranya karena terlalu lama. Saya pikir sudah ada dokumentasinya, nggak perlu direkam lebih lama lagi. Begitu dimatikan kamera, kamera mati, bendanya balik lagi ke posisi awal. Gitu loh. Jadi seperti kita sedang kita rekam, kamera mati, bendanya ke posisi awal lagi. Hingga kemudian, wah ini fenomenal lagi, wah ibaratnya amazing lah di situ. Semua orang yang menyaksikan benar-benar terkesima. Hingga akhirnya seperti biasa, perhatian kita menoleh sebentar, ada yang ke toilet, ada yang bakar rokok segala macam. Begitu ngelihat lagi keluar sudah nggak ada. Jadi fenomena hilangnya masih sama seperti 2 minggu yang lalu. Hilang saat semua orang kehilangan fokus atau kehilangan perhatian terhadap benda itu. Saat ke toilet balik lagi udah nggak ada. Masuk ke dalam dulu bentar ambil rokok, begitu keluar nggak ada gitu loh. Jadi hilangnya kok sama ya seperti 2 minggu yang lalu. Selalu hilang saat kita tidak memperhatikan atau saat perhatian kita teralihkan untuk beberapa saat. Itu untuk pengalaman terakhir. Nah, efek dari pengalaman tersebut adalah
tadi di awal kita kan nyari target untuk bisa telepati dengan hewan, telepati dengan manusia, ya, berkirim pesan dengan manusia segala macam. Niatnya kan awalnya itu, di perjalanan niat itu hilang. Nah, setelah pertemuan yang terakhir itu tadi, kita punya feel seperti terkoneksi dengan alam. Kita seperti tahu besok bakal ada gempa di mana, besok ada hujan di mana, ada kejadian seperti tahu. Bahkan salah satunya kemarin kan sempat saya kirim screenshot ke Mas Reza, saya punya feel kayaknya besok ada yang terjadi deh di daerah Jawa Tengah. Saya bikin status seperti itu 2 hari kemudian gempa dan Gunung Merapi erupsi. Nah, itu bukan hanya hal-hal yang bersifatnya bencana segala macam bukan, tapi seperti kalau kita lagi gerah nih, awalnya panas, kayaknya enak deh kalau mendung, jadi mendung gitu. Kayaknya enak deh kalau hujan, jadi hujan gitu. Terus kemudian begitu saya mau beli makanan ya kan, saya beli makanan kucing, kucingnya nggak ada. Terus saya cukup berharap aja pengen kucingnya datang gitu. Nah, itu terjadi setelah pertemuan terakhir. Lebih tepatnya dari mulai pertemuan kedua perasaan itu semakin kuat dan pertemuan terakhir sangat kuat. Sampai ada pada titik merasa hewan, tumbuhan itu nggak ada bedanya dengan manusia. Jadi ada chemistry yang terlalu dalam dengan alam gitu loh. Stres sedikit ke alam gitu kan, capek sedikit ke alam. Kayak semacam alam itu menjadi tempat pelarian lah yang saya rasakan gitu. Nah, berbagai macam fenomena aneh seperti telepati segala macam yang sebelumnya kita cari mati-matian nggak dapat, ini dapat secara tiba-tiba, dapat secara aneh, yang nggak belajar khusus gitu, cuman kayak pengen jadi, mikir A jadi, itu kan sempat juga dites-tes segala macam, saya nulis sekian, coba tebak, jadi gitu. Seperti itu kenyataannya. Nah, perasaan itu bertahan sekitar 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan lebih, mulai mulai merasakan hal seperti itu, ya pokoknya paradoks semua bertemu, pemahaman soal agama semuanya runtuh, keyakinan agama semuanya runtuh. Hal-hal yang kita kira awalnya A, sekarang terbuka, oh ternyata B gitu loh. Jadi pemahaman-pemahaman kuno yang sebelumnya kita yakini benar, ini perlahan-lahan luntur karena kita menemukan fakta yang baru. Yang awalnya kita mendengar informasi bahwa A itu bagus, ternyata kita dapat buku, dapat pengalaman bahwa ternyata A itu jelek. Nah, banyak fenomena-fenomena seperti itu, banyak keyakinan-keyakinan yang sebelumnya kita pegang erat, ini kita lepas, bahkan kita buang. Karena ternyata nggak seperti itu gitu loh. Itu berlangsung sekitar 1 bulan. 1 bulan itu memang benar-benar yang saya rasakan ya, benar-benar cukup membuat saya tertekan. Karena selama ini banyak keyakinan yang sangat kuat ditanam, tiba-tiba luntur, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ya lepas aja. Keyakinan soal agama segala macam, bahkan keyakinan soal adanya neraka sekalipun sekarang sudah tidak peduli, karena saya menganggap nggak mungkin Tuhan nyiptain manusia hanya untuk disiksa kalau secara spiritual. Nah, jadi keyakinan-keyakinan dasar semacam itu sekarang runtuh. Dalam kurun waktu 1 bulan itu banyak keyakinan yang runtuh, banyak pemahaman yang runtuh, yang ya runtuhnya tiba-tiba baca buku apa, tiba-tiba baca uh, manuskrip siapa gitu, ya runtuh aja gitu, nggak dengan satu cara, tapi dengan banyak cara, banyak fenomena, banyak cara, banyak pengalaman yang membuat keyakinan kita runtuh, dan itu bertahan 1 bulan, banyak keyakinan kita yang diruntuhkan dalam 1 bulan itu, sehingga begitu kita mulai mulai apa ya, bisa dibilang feel-nya mulai luntur, mulai hilang, mulai perasaan terkoneksinya mulai perlahan-lahan memudar, itu semenjak semenjak kita memutuskan bahwa eh kayaknya kita nggak bisa spiritual terus. Maksudnya nggak bisa spiritual terus itu dalam artian kita juga harus kerja, kita juga harus olahraga, kita juga harus ABC segala macam gitulah intinya. Jadi kita selama spiritual itu kita kehilangan minat terhadap berbagai macam hal yang sifatnya duniawi, termasuk soal kerja, baca buku segala macam, ya hilang total lah ya, hilang total lah. Jadi yang asalnya rutinitas membaca buku itu 1 jam 2 jam, sekarang mungkin 30 menit, mungkin 10 menit gitu. Jadi banyak perasaan-perasaan, feel-feel yang harusnya ada seperti semangat kerja, semangat baca buku, semangat belajar itu hilang. Jadi merasa kosong aja hidup itu gitu. Nah, kemudian kita kayaknya nggak bisa gini terus. Kita harus kembali ke settingan kita sebagai manusia sosial biasa. Semenjak muncul perasaan itu mulai luntur.
mulai luntur dalam artian ya mulai kita kembali bekerja lagi, mulai kembali ada ambisi untuk bekerja lagi, itu mulai luntur, perasaan-perasaan spiritualnya mulai luntur. Semakin luntur, dan seperti kemarin saya bilang, waktu saya pasti punya pengalaman dan perasaan itu, saya nggak mau bilang ke siapa-siapa. Nggak mau gitu, maksudnya hanya orang circle aja, orang-orang terdekat aja. Saya nggak mau terekspos pengalaman ini ke dunia luar. Hanya teman-teman saya aja, hanya komunitas grup saya aja yang tahu gitu. Nah, ada pengalaman itu pengen disimpan doang. Tapi begitu filter koneksinya mulai luntur, saya mulai muncul niat untuk mencari tahu apa sih yang saya rasakan. Makanya saya coba cari sumber, cari tempat diskusi dengan move on global segala macam. Semuanya saya hubungi dan tidak ada yang respon. Nah, satu-satunya yang merespon ya Mas Reza ini dari Beta UFO ini. Dan niat saya untuk berkomunikasi dengan Beta UFO itu muncul justru sejak perasaannya luntur. Sejak saya pengen jadi manusia biasa aja, nggak mau spiritual lagi gitu loh. Karena nggak enak rasanya, terlalu kosong, terlalu tidak ada tujuan hidup. Ya, melakukan hidup kayak nggak punya takdir gitu ya, makan, tidur, semaunya aja gitu loh. Sejak saya merasakan bahwa hidup saya hampa, ini kayaknya saya harus jadi manusia normal lagi. Setelah saya memutuskan untuk jadi manusia normal lagi dalam tanda kutip, mulailah perasaan-perasaan itu luntur, mulailah saya pengen mencari tahu apa sih yang saya rasakan, apakah ini gila, apakah ini halu, apakah ini penyakit mental atau apa. Nah, ini yang saya ingin cari tahu gitu. Makanya saya pengen tahu bahwa apa yang saya alami ini apakah memang pengalaman wajar dan dialami oleh pihak lain yang juga sama-sama memiliki pengalaman soal UFO gitu. Oke, terima kasih ini kisahnya Mas Kusuma Said. Ini saya izin ya memperlihatkan ke Mas Dwinanto atau ke teman-teman rekaman UFO yang Anda kirim ke saya. Dan ini Siap, mungkin siap. Anda bisa kasih tahu saya, oh Mas ini tanggal yang ini tanggal yang ini gitu ya. Sebentar, saya eh, Tanggal 11 Juni, kilo Agustus 11. Dinu eta dinu detail rekaman ya. Terakhir mas 11 Agustus. Di dia 11 Agustus. Kedua di mana? 3 Agustus. sebentar. Hmm. Iya. Sebentar ya Mas, saya lagi cari folder Siap. saya ini. Oh, ini. Oh iya, katanya Anda pernah beli komunion juga ya? Betul. Ya itu Mas, itu saat saat pengalaman kedua gitu loh. Ini emangnya benar ya gitu loh, maksud saya itu emangnya cara komunikasi dengan alien itu emang benar ya kayak gini. Karena yang saya baca dari banyak kesaksian ya, dari banyak testimoni dan kasus, ternyata mayoritas alien itu rata-rata komunikasinya dengan telepati. Dan saya ingin Oh, memastikan, kan kalau testimoni online begitu takutnya ya, ada distraksi informasi segala macam, distorsi informasi. Coba deh cari buku yang benar-benar kredibel. Saya cari-cari buku sehingga ketemulah buku Komunion itu, si Whitley Strieber itu. Gitu. Nah, saya baca di situ, ternyata memang benar juga ya. Ternyata di dalam ini pun cara komunikasinya begitu gitu. Dan ini memang buku cukup sulit lah ditemukan di sini, si Whitley Strieber ini. oke, ini saya coba putar ya Mas. Jadi kira-kira ini Siap, siap. yang duluan yang mana gitu ya? Ini yang mana nih Mas? Bintang yang tadi Coba, ini belum keputar videonya nih. hilang. Bintang yang tadi tidak ada. Oh, ini yang terakhir, Mas. Oh, yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang Nah, pertama itu yang di komplek yang saya duduk di bawah di jalan. Itu ini. yang ketiga. Karena yang pertama 9 tahun yang lalu, yang kedua itu yang telur,
Yang ketiga itu yang saya yang duduk di komplek. Ini mungkin ya, ntar ya. Iya itu. Eh, Nah, coba yang satu laginya Mas di sampingnya. bukan ini ya, bukan ya? Iya itu juga, cuman kan Hmm. itu setelah cahayanya hilang gitu Hmm. loh. Yang duduk di kompleks. Sebentar. Nah, itu kayaknya. Ini Udah kelihatan? Udah tapi sepotong ya. Udah, benda nih. ini dari Nggak kelihatan ya. meja yang Udah terus kelihatan jadi sepotong kayaknya atasnya di doang atas nih. rumah kita nggak tahu Oh, apa. sebentar. Sebentar ya. Abu doang. Bentar. Coba saya share screen lagi ya. Sudah kelihatan nih? Nah, iya betul. Betul. Itu Ini yang yang pertama. ketiga. Hah? Yang ketiga. Ini benda ini dari tadi meja Yang di rumah jauh hari itu. Ini Nah, ketiga. Sebentar ya, saya kasih judul dulu ya, Mas ya. iya itu ketiga. Ketiga. Jadi video kemarin yang saya kirim ke Mas Reza itu hanya pengalaman ketiga dan keempat. Satu tidak terdokumentasi, yang kedua itu udah hanya bentuk foto doang, Hmm. dan yang ketiga keempat itu ada dalam bentuk video dua-duanya. Ini ada video tuh singkat sekali. Sebentar ya, ini yang keberapa kira-kira? Cuman 2 detik gitu doang, Mas. Iya. Muspira muter Pertama. anu di Imam Maning anu muter gini. Nah, ini Nah, itu cuma segitu doang. itu harusnya panjang, Mas. Jadi ada dua video. Yang pertama itu kepencet doang. Nah, video Hah? yang setelah ini tuh harusnya ada lagi yang lebih panjang. 30 menit. 30 mana? 30 detik. 13 detik. Iya. Coba deh. Nah, ini yang panjangnya nih, yang 13 detiknya belum saya kirim nih. Oh, Ini yang 13 detiknya. Jadi yang pertemuan yang ketiga itu Mas, yang di rumah saya itu tuh, Hmm? itu bentuk awalnya sebetulnya yang pertama kan kotak ya. Hmm. Yang pertama kan kotak. Nah, cuman selang beberapa menit, mungkin 30 menit atau lebih ya, itu kita punya inisiatif buat coba dong kirim kontak ke mereka. Saya kayak semacam kirim sinyal telepati kepada mereka buat bermanuver gitu. Nah, ternyata berubah bentuk, shifting, berubah bentuk. Jadi Berubah bentuk jadi bulat dan muter gitu loh. Hmm. Nah, yang 2 detik itu video saat si yang kotak tadi sudah berubah jadi bulat dan muter. Dan cahayanya berubah jadi kebiru-biruan. Yang asalnya kuning jadi kebiru-biruan. Bentuknya yang asalnya kotak jadi bulat dan muter. Hmm. Gitu. Hmm. Itu ada, ini ada versi panjangnya nih, belum saya kirim. Nanti saya Coba kirim ke dikirim, Mas Mas. Reza, versi panjangnya. Ya, sok, Wan kiriman. Versi panjangnya itu 13 detik. Ini benda ini Udah kelihatan? dari tadi kelihatan. terus Iya, jelas. Nah, di atas rumah kita nggak tahu apa. Dengan kamera apa ini, Mas, direkam? HP apa? itu Samsung S24 Ultra. Oke. Kotak. Jadi bisa kelihatan bentuknya kotak karena memang zoomnya jauh gitu. Kalau sama kamera yang lain nggak terlalu terlihat kotak. Dan memang cuaca lagi mendung, di sekitarnya nggak ada bintang apapun lagi. Nah, itu Ini benda Hmm? ini pertemuan dari ketiga. Kotak ini ya. Iya. Menarik ya bentuknya ya. Kotak gitu. Cahayanya kuning gini ya. Kuning dan kuningnya stagnan gitu, nggak redup, nggak nyala, nggak kedap-kedip, stagnan aja gitu. Hmm. Berubahnya itu pas ya itu punya Iya, inisiatif betul. buat dikirim. Ini bintang atau apa, coba kontak lagi ya biar berubah atau manuver segala macam. Ternyata yang kotak itu berubah jadi bulat, jadi kebiru-biruan dan berputar. Nah, video yang berputarnya tadi yang panjang itu sudah saya kirim. Oke. Itu Dan jadi saya- kayak persegi panjang ya. Iya, persegi panjang. Iya, ya betul. Kayak tabung mungkin ya.
Cuman di belakangnya itu kayak ada yang ngawal gitu, Pak. Iya, kayak ada satu Oh, objek kecil lah yang Ah. mantau ngawal. Nah, itu beberapa kali pertemuan selalu ada objek yang ngikutinnya itu gitu. kok tadi di video yang awal belum ada tuh, nggak Ini kelihatan. nih, ini saya pindah. Mau Oh saya ya, perlihatkan. Lokasi di mana nih, Mas? Yang Pertama, pertemuan ketiga, video pertama itu lokasi di Bale Endah. Bale ya, Endah. yang pertama di Bale Endah. Bale Endah. Yang keduanya yang di rumah saya yang gerak-gerak itu di Buah Batu. Ini 13 detik. Sebentar, saya share screen lagi Nah. ya. Bola berputar, demi Allah berputar, berotasi, bermanuver, demi Allah Imah. Nah itu seperti pertemuan pertama Mas yang saya bilang ada ekor cahayanya gitu loh. Iya, Nah ini yang berputar pun mengeluarkan ekor cahaya. Demi Jadi Allah berputar. kita nggak berotasi, melihat benda ini berputar, tapi melihat benda ini berputar dari ekor cahayanya, bekas cahayanya yang tertinggal saat dia berputar. Anjing. Jadi Lihat kan Mas ya, kalau di ini iya, agak kecil gitu. kelihatan, Iya kelihatan. berputar. Berputar. Itu berputar. Demi Allah berputar, berotasi, bermanuver, demi Allah Imah. Demi Allah. jadi Wow. Kalau yang kedua tadi di mana, Mas? Di Buah Batu, Buah Batu. Kalau yang lingkaran hijau itu yang kemana? Kedua, bukan? Kedua, Buah Batu. Yang di Buah Batu yang di rumah saya. Yang ketiga berarti yang di lingkaran hijau itu ya? Iya. Itu pertemuan keempat, pertemuan terakhir, dan video kedua dari total video yang saya kirim. Jadi biar nggak bingung Mas, kita potong aja konteksnya, jangan konteks dari pertemuan awal yang 9 tahun lalu. Kita ambil konteksnya dari pertemuan yang terdokumentasi gitu loh. Jadi pertemuan pertama di rumah Jauhari, pertemuan kedua di rumah saya gitu. Kalau secara overall kan itu pertemuan ketiga dan keempat yang terdokumentasi. Nah karena kita bahasnya yang terdokumentasi, kita sebut aja itu pertemuan pertama dan kedua. Ntar saya mau memperlihatkan ke Mas Dwinanto nih ada yang apa yang di lingkari hijau itu sebentar. Oke, shit. Datang dari dia ku si Yuda bener. Oh, ini yang bergerak-gerak zigzag itu ya? Iya. Nah itu kan. Gerak. Gerak ini tiap kali perhatikan. Jadi connect gue orang merhatikan kayak itu merhatikan ke orang. Gerak. Gerak sih kaget. Pesan Anjing. tersampaikan, saudara. gerak goblok eta gerak anjing gerak. Lihat bintang sebelah kanan ya. Lihat gerakan macam apa ini bintang macam apa, ini drone macam apa. Di sisi mana emang? Itu yang sebelah kiri apa ya, Mas ya? Yang cahaya satu. Yuda bener. Ya itu yang gedenya Mas. Itu ada kok Mas Gerak. yang di zoom Gerak, itu gerak, persegi gerak. sama. Ada satu lagi videonya. Itu video saat yang cahayanya belum bergerak. Jadi nah yang di lingkarin hijau ini itu cahaya kecilnya yang asalnya stay di atas cahaya besar yang kotak. Gerak. Nah setelah coba akhirnya karena nggak bergerak seperti biasa, coba deh meditasi lagi. Anjing. Nah ternyata geraknya cahaya yang kecil goblok, eta gerak, dengan gerakan yang gerak. zigzag seperti itu. Lihat Nah, ini bintang nih. sebelah kanan ya. Ini saya kirim Gerakan video macam apa saat ini belum bintang macam bergeraknya. apa, ini drone macam Oke. apa. Di sisi mana emang? Video terbaru sebelum gerakan di lingkaran hijau. Udah saya kirim Mas. Itu lebih jelas lagi Mas. Itu lebih jelas, belakangnya- itu lebih di belakangnya jelas. Ada ekor ada Bentar. yang ekorin juga. Ayo bintang gua di tukangnya. Kalau ini yang mana, Mas? Ini di mana lokasinya nih? Iya, itu sebelum gerakan yang warna hijau. Yang tadi di lingkaran hijau, Oh. itu kan ada dua ya. Iya, ada dua Itu yang tuh. kotak yang seperti video pertama loh. Coba kalau Mas Reza Iya. lihat. Iya, seperti pertemuan pertama kan kotaknya. Nah, Hmm. sebelum bergerak di atasnya kan ada yang cahaya kecil tuh. Iya. Akhirnya kita coba meditasi dengan niat biar bergerak si barangnya gitu loh. Si cahaya itu biar bergerak.
Karena sudah di center-center nggak bergerak, sudah di laser-laser segala macam nggak bergerak. Akhirnya coba meditasi, dan setelah meditasi, barulah si cahaya yang kecil di atasnya itu bergerak. Nah, saat cahaya yang kecil itu bergerak, itulah video yang tadi ada lingkaran hijaunya. Ini senternya ya, pointernya ya, hijau ini Iya, ya. pointernya. Itu hijau pointernya, lasernya. Pointer Eh, laser. ini siapa yang mengarahkan lasernya nih? Anda atau Saya. Itu ini jauh hari. Hmm, jadi Anda inisiatif, Mas Jawahari inisiatif pakai pointer untuk Iya. nunjukin ke cahaya yang di Iya, atasnya nih ya. untuk mode, ngasih kode Nah, lah. karena setelah pertemuan itu Mas, kayak semacam kita tuh nyari cara buat gimana untuk melanjutin komunikasi sama mereka gitu. Nyari cara. Makanya salah satu di antaranya tuh pergi ke Gunung Padang, nyari tempat yang bagus. Terus itu beli pointer, beli genset buat di hutan, buat apa? Buat listrik gitu ya. Iya, sampai beli genset gitu, Mas. Beli Iya, genset. rencananya itu tadi, iya bener. Jadi biar cahaya itu muncul, kita bisa nyorot apa kek gitu buat ngasih kode gitu loh, kurang lebih. Termasuk dengan si laser ini gitu, karena bendanya masih diam, kita pengen komunikasi, coba dengan laser ditunjuk-tunjuk, ternyata nggak gerak. Begitu kita meditasi, coba koneksi kepada mereka, telepati kepada mereka, ternyata gerak. Oke. Itu kalau di compare dengan video pertama yang di Gerakan Rumah Jawahari, itu sama persis, barangnya sama persis yang kotak itu. Ini saya nggak ini ya, nggak bohong atau apa ya, tapi emang saya lihat videonya ngeri sih. Iya, memang. Maksudnya, Itu kan tidak editan, pure rekaman doang gitu loh. ya kayak ada perasaan ini apa sih gitu kan? Ini apa Iya, memang gitu kan? betul. Nah, Ini apa? itu Mas, semua orang yang diperlihatkan video itu di antara teman-teman kami tuh yang di grup ya, itu mempunyai feel yang sama pas lihat itu kayak. Iya, Jadi ini nggak editan bro, kayak gitu. Jadi ada suasana mencekam ngeri gimana gitu pas lihat iya. gitu. Ya mungkin terdengarlah dari suara suara Jawahari yang penuh sumpah serapah di video itu. Ya karena memang bener speechless gitu. Ini apa sih gitu. Tegang ada, mengerikan ada, mencekam ada, kayak campur aduk lah semua perasaan aneh kayak gitu. Waktu itu waktu kejadian situasinya gimana? Sepi Betul, betul. kayak Hening, kayak betul. ketutup di dalam kerang Iya, ini kalau ya apa bener-bener, namanya? kalau kata orang Jawa seperti kena sirep. Ya Oh, ya. iya. Iya, betul, bener-bener. Jadi pertemuan pertama ataupun kedua, contoh ya, di pertemuan pertama tuh, jam 3 itu lagi tarhim kan, lagi tarhim sebelum adzan ini, itu Oh tiba-tiba ya. hening. Dan setelah cahayanya menghilang, baru ada lagi saut-sautan segala macam. Oh, Begitu juga di rumah saya, yang asalnya ada suara knalpot, motor lewat segala macam, mobil masuk keluar komplek, tiba-tiba hening. oh ya. Hening aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, nggak ada Eh, kegiatan apa, nggak ada gitu, kayak ya. hilang aja. Ini maaf saya potong Mas Kusuma Saida. Ini saya coba jelaskan lagi. Jadi waktu itu ada tarhim. Hmm, Pukul berapa kejadian? 3.45, jam 4 kurang. Mas Sekitar jam Dwinanto, 3. Mas Iya. Dwinanto ini ini seperti yang terjadi di Surabaya ya, Mas Iya, Dwinanto. persis ini. Aduh, saya merinding nih. Saya merinding. Jadi Iya, Itu hampir semuanya sama dini hari Mas. betul. Itu di video saya yang pertama dan kedua itu dua-duanya dini hari. Yang satu jam 2 lebih, setengah 3, yang satu jam 3 lebih, jam ya 3.45. itu Kisaran jam 3. iya. Selalu di Nah, jam-jam itu gitu loh. si saksi Hmm. mata ini awalnya ya di rekaman yang pertama, ini kan yang Anda dengar itu kan rekaman yang kesekian ya, maksud saya yang terbaru. Hmm. Dan rekaman pertama itu ngomong itu mas ya, masjidnya itu cuma 50 meter loh jaraknya itu Hmm. dari rumahnya dia. Berarti kan tarhim atau azan kan kedengaran kenceng ya. Iya, iya. Kan kejadian itu dia nggak dengar sama sekali. Dan Hmm. langit itu benar-benar gelap, nggak ada bintang, nggak Betul, ada betul, bintang. betul. Nah, ketika yang video yang terakhir ini, ya, dia kemudian berkesimpulan, oh mas, saya ada kesimpulan baru nih, bahwa kenapa kok saya nggak dengar suara azan waktu itu. Gitu. Oh, gimana mas? Ya mungkin saya sebenarnya nggak melihat itu pada jam 4 pagi, tapi setelah azan selesai, setelah sholat subuh selesai gitu. Oh, Ya saya sih oke-oke aja ya. Oh ya mungkin itu masuk akal ya. Tapi di sini Anda ngomong ini pas tarhim tiba-tiba hening gitu. Hening, iya hening.
Yang ya tarhim kan kita tahu lah ya suara tarhim gimana. Ini Ya, kayak tiba-tiba hening, tiba-tiba stop gitu loh. Dan kita nggak bisa bilang apa ya, nggak bisa bilang kita kena sirap karena si tarhimnya itu bukan dihilangkan ya, tapi semacam ya seperti mereka yang tarhim-tarhim ini tiba-tiba diam. Nah, kita tuh, sadar itu karena pada saat mereka mulai tarhimnya dari awal. Begitu fenomenanya selesai, nah yang mulai tarhimnya ini dari awal gitu loh. Kan kita masih bisa nuduh itu disirap atau terpengaruh kalau kita tiba-tiba dengar tarhimnya udah tengah-tengah. Ini nggak balik lagi dari awal. Jadi seperti orang-orang yang tarhim itu berhenti dulu gitu loh sementara. Yang saya spekulasikan seperti itu gitu. Mas saya boleh tanya satu ya, tapi Siap, saya pengen ini jawab dengan jujur ya. Pertanyaan saya siap. satu simple cuma 2 kata. Jadi ini tarhim kedengeran ya, Hmm, kemudian benda ini muncul, ya kan? hmm. Setelah kejadian selesai, kemudian tarhim ini seperti terdengar di urutan awal. Urutan awal. Nah, pertanyaan saya cuma satu, yang bener, serius? Demi Allah. Kalau ada supaya yang lebih tinggi dari Allah saya pakai gitu loh. Ya untuk masuk saya begini Mas. Saya untuk berbohong pun kasarnya beginilah. Ini kan di beta UPO. Manfaat Ya, saya apa? Karena kalau ya anggap saja mencari tenar ya beta UPO-nya aja nggak tenar gitu loh maksud saya. ya, Belum banyak yang saya tahu. tahu. Ngapain saya cari cari tenar di Eh, sini gitu loh. karena memang kami serius dan kami tidak cari viral-viralan gitu loh Mas. Tidak Betul. Iya, apa ya? makanya saya merasa ini pas nih untuk ngobrol di sini nih. Kayaknya ada banyak informasi yang bisa kita ambil dari sini gitu menyangkut pengalaman kita. Hmm, hmm. Sebentar, saya ada. Bentar, Pak, saya ngambil HP dulu nih. Saya pusing nih, pusing karena eh apa namanya? Saya ketika ya dengerin kesaksian yang di Surabaya ini pun saya juga yang bener sih, masa suara azan itu nggak kedengeran gitu loh. Betul. Saya bukannya nggak percaya sama dia, tapi saya tuh saking nggak mengiranya dengan fenomena ini gitu. Karena Iya, masjidnya si orang Surabaya ini 50 meter, Mas. Kenceng suaranya itu. betul. Iya, iya. Itu Mas Astaga. coba di video saya ya, di video yang pertama di Rumah Jawa Hari, ada 2 video kan. Video pertama Heh. saat cahayanya muncul, video kedua saat yang lagi ngerekam HP sesudah cahayanya hilang. Coba dengerin ada tarhim atau tidak antara 2 video itu. Ketahuan kok dari situ, Itu jam-jam tarhim sebetulnya, Mas. jam tarhim. Denger aja video saat ada cahayanya ada tarhim atau tidak, kemudian video sesudah ada cahayanya. Heh. Sebentar. Saya coba lihat yang Anda setelah lihat ini ya. Setelah lihat setelah Iya. lihat benda itu ya. Mhm. Jadi pas ketika ada dan nggak adanya itu kita dokumentasi gitu buat bukti. Coba. Itu kan video yang sesudahnya setelah ngerekam HP terus ngerekam ke arah langit, coba denger ada suara tarhim Mas di situ. Sebentar, saya share share saya sampai bingung nih ngomong share screen aja susah. Share screen. Saya coba share screen. Yang ini bukan? Ini Iya nah, betul, Mas. ya coba denger di akhir video ada tarhim Oke loh, ya. sayut-sayutan apa Saya saut-sautan. saya dengar ya. Sebentar, Anda jangan bersuara dulu ya. Ini saya dengerin nih. Siap. Ini nggak tahu apa kotak. Nggak ada bintang yang kotak itu nggak ada. File foto jelasnya saya kirim di Google aja gue. Grupin aja ngeri anjing. Selesai aja. Ngeri ya mau euy. Ngeri. Bentar, saya coba Ada? Anda ada sebentar. Ini nggak tahu apa. Ada, Ya, ada. tarhim, tarhim. Nggak ada bintang yang kotak itu nggak ada. Ini jam 4.35, bener nggak ya? Iya, betul. Eh, pusing saya. Ini nggak masuk Iya, di betul. akal sih. Bener. Ini 4.35 loh. Kita semua bisa Iya, lihat iya. ya Iya itu 4.35 kan, ini ya. iya itu kan salah satu data yang kasarnya data waktu yang memang tidak bisa disembunyikan Iya, dari apa HP gitu. adanya ini dari HP. Iya. HP apa ini kalau boleh tahu? Itu Samsung S24 Ultra, Mas. Samsung S24 Ultra, oke. Aduh.
Gitu. Eh, Oke. Dan kita tuh Mas sebetulnya Mas Hah? dalam kondisi keadaan tertentu mendapatkan fenomena seperti itu tuh. Eh, Jadi pas kita lagi iri dengki sama orang nih, pas kita Iya, lagi lagi ada marah, masalah nggak ada. itu nggak bakal dapat. Kecuali pas kita bener-bener lurus, Clear objektif, lah. Saat objektif. netral, saat clear. Jadi ya kan ada tuh kadang orang-orang ngomong tuh kamu lihat UFO karena kamu kepikiran apa gitu kan ya. Iya, iya Eh, betul. Ini habis meditasi, Mas. Habis meditasi benar-benar lagi clear pikiran gitu loh. Perumahan apa ini Mas? Perumahan apa Bumi ini kan? Siliwangi. Bumi Siliwangi. Iya, Eh, Bandung mana ini? Bandung mana? Bandung Selatan. Kabupaten Bandung, Bandung Selatan. Bandung Selatan itu dekatnya Ranca Upas itu bukan ya? Iya, itu masih Raja Upa, cuman ujungnya itu, Bang. Oh, Gitu. Kita mah di tengah-tengahnya. jadi ini 435 ya Mas Dwi dan kita Iya. tadi nggak dengar suara Tarim. Aduh. Itu kan kalau di video ini sesudah cahaya menghilang ada kan ya di akhir video. Oh, sebentar di akhir video. Iya, coba ada suara tarhim loh. Coba. Ada suara tarhim. Nah, File foto jelasnya asal kirim di Gubes aja gitu ya. Ngeri euy, ngeri anjing. Sales aja. Ngeri ya mau euy. Ngeri. Saya nggak kedengeran sih karena tadi ada yang denger musik ya. Jadi nah, Di balik ada ya, musik. Ada Mas. Di ada ya, antara saya musik sautan kan? itu. Ada. Hah? Iya, Ini nggak tahu apa kotak. coba volumenya digedein, Mas. Kotak itu nggak ada. oh ya, Kali bro. Nah, nah, ada kan? File foto Iya. jelasnya asal kirim di Gubes. Iya, Sebelum kita merangkum Ngeri ini, euy, Mas, ngeri. itu tarhim. Ngeri anjing. Jam tarhim. Ngeri ya mau euy. Ngeri. Wah. Dan coba lihat video yang saat cahayanya masih ada, enggak ada tarhim loh. Coba. Saat cahayanya ada, enggak ada tarhim di situ. Bentar. Sebentar. Bumi Siliwangi itu yang di Bale Endah itu bener nggak? Oh nggak ya? Beda ya, beda. Iya, betul. Iya itu Oh. yang di Bala Endah. Oke. Sebentar, saya putar yang di Bale Endah ini. Berputar. Bukan ini ya? Iya, Bukan itu ya, juga sorry. sama. masih Itu juga sama. Cuman itu udah Demi berubah Allah bentuk, berputar. Mas. Itu yang udah berubah bentuknya. Bentar, bukan ini nih. Aduh, mana sih tadi? Ya ampun. Jadi bingung nih. Bentar. Oke. Ya. Jadi memang di video itu memang nggak ada tarhim dan azan nggak kedengaran. Wah, kalau menurut Mas Dwi ini gimana, Mas Dwi? Saya cuma bisa gosok-gosok kepala. Tapi kan memang itu fenomena yang lazim ya. Kalau memang Iya, betul. Heeh. Itu kalau siapa Jenny Randles bilang itu Oz Factor. Oz Factor itu kayak seseorang ada di dalam dunia lain ya dimasukin Yes. ke dalam gelas gitu. Jadi Iya. atmosfernya itu udah terpisah dengan atmosfer yang Oh, jadi Jamie Randall ya? Jenny Oh, Randall. Jenny. Berarti perempuan ini ya? Dari Randall Iya, bersaudara ini. Oh ya. Inggris. Saya soalnya sempat kepikiran gitu, Mas Dwi. Jadi yang orang yang lihat UFO di Surabaya itu, apa iya dia kayak semacam dalam lingkup atmosfer gitu ya? Tapi Jenny Randall sudah tadi menjelaskan ya. Iya, termasuk yang grup musik apa itu yang di abduct itu. Siapa namanya? Moody Blues. Moody Blues. Nah, itu waktu melihat UFO-nya, dia keluar dari mobil aja udah suasananya sepi. Oh iya, bahkan Moody Ya, Blues juga berpikiran sama kayak Mas Kusuma sama. saat itu. Dia pikirkan Persis. itu antena kan ya. Dikira antena radio, seingat saya. Iya. Yang Moody Iya, Blues iya, itu. iya. Nah, Mas ini Kusuma saya ini juga ngomong dikira antena radio gitu kan atau antena apa gitu. Besoknya dicari nggak ada. Iya, Ada antena. betul. Ini siapa namanya? Memang banyak kesaksian seperti ini, Mas Kusuma. Ya, makanya tadi saya coba tebak situasinya sama nggak sama yang lain. Ternyata sama. Dan Iya. juga yang di Surabaya juga sama ternyata ya. Ya kalau apa namanya? Bisa jadi ini kan pertemuan secara spiritual ya. Jadi frekuensinya yang di sana sama kita nyambung tuh. Iya. Jadi kita masuk di realitasnya mereka. Kita terpisah sama realitas kita Betul. yang ada di lingkungan kita.
udah nyambung tuh temen-temen. Waktu dilepas sama mereka, ya udah denger lagi. Iya, benar. Jadi manusia normal lagi, manusia Iya, awam lagi. betul. Frekuensinya tuh udah lepas, Ah, udah ganti gelombang radio. betul. Eh, apa Mas Kusuma ini kami ya saya dan Mas Dwinanto ini pernah ke Jakarta dan kami bertemu dengan orang yang bernama Topas ya. Dia tahun 80-an itu melihat UFO di Pejaten Jakarta. Hmm. Kejadiannya itu memang penampakan UFO-nya lebih lebih heboh daripada yang apa ya? Karena gini. Jadi saya kasih tahu ceritanya ya. Jadi tahun 80-an si Mas Topas ini dari Pejaten itu naik ke atas atap genteng ya untuk nerbangin layangan doang gitu karena kan masih kecil ya. Nah, ketika dia naik di atas gentengnya dia tuh kan dia bisa melihat nih horizon apa ya pemandangan Hmm. kota-kota di daerah Jakarta Selatan itu. Dia lihat ada titik hitam, Mas Kusuma. Dia kira itu adalah balon iklan yang terbang kayak gitu. Terus dia biarin aja lah, dia pokoknya nerbangin layangan nih. Pas ketika nerbangin layangan itu, tiba-tiba tuh ada tuh UFO tuh gede banget kata dia. Gede banget. Gede bangetnya tuh, dia tuh sampai mencontohkan ke kami berdua, ke Mas Dunanto itu tangannya tuh begini. Nah, ini berarti kan kalau dari atas kan gede banget itu. Dia sampai tangannya tuh Hmm. begini ya, gede banget itu ya. Terus dia itu sampai kelihatan detail-detailnya, Mas. Jadi itu saya tanya, yang Anda lihat itu besi, wujud atau mungkin transparan gitu ya kayak kayak mungkin kayak kuntilanak yang agak semi transparan gitu saya pikir Hmm. besi mas karena menurut saya tuh itu ada kayak bola-bola kecil gitu ya hiasan ornamennya itu nah kemudian pesawatnya tuh tiba-tiba gini mas agak naik gitu ya terus Hmm. melesat kencang gitu nah saya tanya kondisi sepi iya sepi dia bilang terus yang heboh lagi adalah dia tuh punya anjing karena dia memang apa namanya seingat saya non muslim ya dia punya anjing gitu ya anjingnya tuh nggak menggonggong loh anjing itu sama Hmm. sekali nggak menggonggong. Biasanya, biasanya mungkin anjing kalau melihat apa atau apa itu bereaksi. Anjingnya nggak menggonggong. Seolah-olah hanya Mas Topas ini sendiri yang lihat gitu. Iya. Betul. Feel-nya sama persis. Jadi kita merasa itu kayak dunia kita aja gitu loh. Ya, hmm. Eh, Mas Kusuma ini apa namanya? Habis ini kan Beta UFO kan ada acara nih ya, seperti yang kemarin saya Hmm. ceritakan tuh di Iya. Surabaya, Bandung dan di Jakarta. Di Bandung tuh sekitar tanggal 19 insya Allah. Ini saya mau tanya, semisal kami memperlihatkan video Anda ke presentasi gitu, apakah berkenan? Siap. Boleh, Mas. Perlu gini, mungkin di video presentasi nanti saya akan beri nama Anda ya, watermark gitu loh Mas. Hmm. Karena kan kita tahu ya, kadang tuh orang tuh ambil video orang gitu, terus dibuat kontennya Iya. dia. Ya, Ah, kan apa namanya, untuk menjaga orisinalitasnya dari Mas iya, Kusuma iya. Said ini sendiri. Siap. Gitu. Wah ini apa ya? Saya pusing, saya pusing memikirkan ini. Tapi Mas Kusuma ini nggak pernah didatengin makhluk-makhluk aneh ya? Belum pernah. Makhluk aneh dalam konteks apa dulu, Mas? Entah Anda ketemu di depan mata dengan mata kepala sendiri atau Anda didatangi lewat mimpi. Makhluk aneh yang dimaksud monster, UFO, alien, atau setan, jin, dan lain Oh, sebagainya. enggak. Semacam monster UFO alien gitu. Enggak Paranormal sih, lah. enggak ada. Hah. Hmm. Cuman itu mas sebetulnya yang dikhawatirkan tuh memang kayak semacam kita tuh punya feeling, punya perasaan bahwa kita mendapatkan pesan ya. Ini memang anggap aja lah spekulasi ya, Iya ya. anggap aja spekulasi daripada pelaku. Nah ini jadi semacam kita tuh diberi pesan bahwa memang there's something, jadi akan ada pertemuan yang lebih intens. Iya. Cuman ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, semacam misalkan karena kan lihat di testimoni di luar kan ketika melihat UFO itu kan langsung ada distorsi radiasi dan sebagainya mungkin. Jadi takut kami itu kenapa-napa gitu. Iya. Jadi maksudnya begini, eh, setelah pertemuan-pertemuan jauh itu, setelah selesainya kita selalu membawa perasaan kita akan bertemu jauh lebih dekat gitu loh. Kayak ada keyakinan yang muncul dan sangat kuat, kayak
ini bakal ketemu lagi. Tapi mungkin bukan sekarang, mungkin mereka punya aturan lah atau apa, mungkin mereka takut keselamatan kita atau apa. Jadi kayaknya bukan sekarang gitu. Nah, jadi gimana ya? Kayak kita berharap akan sesuatu hal dan kita yakin itu bakal terjadi, seperti orang sekarang pegang duit dan mau beli HP gitu loh. Yakin banget bakal beli HP. Nah, kita punya perasaan itu. Kita yakin bakal ketemu lagi jauh lebih dekat, tapi nggak tahu kapan gitu loh. Oke, nah jadi mungkin apa ada yang Mas Kusuma Said bingungkan, maksudnya pertanyakan dari apa yang Anda alami gitu, mungkin Mas Dunanto bisa membantu menjawab. Oke, sebelum dari pengalaman ini kan kita melakukan banyak meditasi dulu, meditasi ABC segala macam. Ya soal gelombang alfa, gamma segala macam. Nah, pengalaman yang kita alami ini apakah benar-benar pengalaman yang sifatnya objek atau hanya subjektif kita aja? Maksudnya ini pengalaman ini benar UFO bukan sih? Ini benar fenomena UFO bukan sih? Atau memang otak kita yang rusak karena meditasi lah segala macam gitu loh. Takutnya itu hanya halusinasi kita aja. Itu mungkin antena apa gitu, mungkin itu satelit apa gitu loh. Jadi intinya ini kita pengen tahu ini pengalaman real atau hanya spekulasi kita aja atau hanya kita aja yang kepedean. Itu sebenarnya apa gitu. Itu doang sih yang bikin kita ingin cari jawaban tuh. Nah, kalau Mas, Iya, menurut Mas Dwi gimana? iya. Kan kalau saya katakan tadi bahwa ini sebetulnya serupa ya dengan kasus-kasus yang lain di seluruh dunia ya, seperti ini juga. Dan juga percobaan untuk komunikasi gitu kan, melalui meditasi gitu kan. Itu memang sudah dilaksanakan seperti yang Dr. Stephen Greer. Ya, Ya, itu istilahnya close encounter of the fifth kind. Jadi jenis kelima. Mereka berkomunikasi melalui meditasi ya. Itu ya sebetulnya sudah dilaksanakan juga dan berhasil juga seperti teman-teman. Berhasil itu. Iya, Kalau iya. dikatakan ini subjektif memang kalau senyatanya itu dilaksanakan sendiri ya nggak ada orang lain. Ini kan ada berapa itu di situ dan Iya, juga iya. dan juga ada buktinya kan bahwa Mhm. dari hasil hasil apa namanya hasil kontaknya itu memang mereka hadir dan juga kayak ada interaksi juga kan bisa Iya, diminta iya. untuk Betul. mendekat bisa diminta apa namanya itu ya berputar-putar Ada walaupun respon. tadi iya ada respon jadi interaksinya walaupun pakai apa tadi yang sorotan itu Pointer. pointer. pointer pakai pointer nggak berhasil tapi gitu kan pakai telepati gitu kan bisa dan itu sebetulnya objektif ada ya itunya ada videonya ya ya kalau bagi saya ya bagus ini maksud saya gitu teman-teman nggak sendirian Iya, nggak iya. sendirian kayak gitu loh Iya. nggak bisa dikatakan ada kerusakan secara organik Iya, iya karena kita gak punya pengalaman pembanding gitu loh. karena di US sendiri sekarang trennya seperti ini jadi ada dokter mungkin bisa lihat di ini dulu aja di apa namanya di internet ya dokter Stephen Greer dia Iya. punya itu cara untuk kontak gitu ya pakai CE5 itu CE5 itu ya. Nah itu yang ada beberapa cara tapi ya yang dilakukan Dr. Stephen Greer persis seperti teman-teman ya. Iya. Jadi kelihatannya teman-teman nguliknya udah hampir sama orang Amerika. Iya, ya. Nggak apa-apa, jadi banyak temennya lah, Iya. nggak ada masalah Iya, ini. iya. Dan juga alhamdulillah objektifnya ada kelihatan terdokumentasi tuh interaksinya. Ya, Itu yang itu yang penting menurut sih. yang paling Itu penting yang penting. gitu. Kan Iya, kemarin saya juga ngomong ke Mas Kusuma Said itu, kalau Mas Kusuma Said kan takut ya, apakah saraf kami yang rusak gitu. Terus saya sampaikan, nah itu ada bukti video itu, apakah video Anda yang rusak gitu kan? Saraf iya, video iya. yang rusak gitu. Nggak mungkin saraf HP rusak gitu, Iya, terkoneksi betul. dengan apa namanya meditasi itu kan udah lepas sendiri itu kan benda ya gitu. Dan saya kemarin juga ceritakan ya ke Anda itu ketika saya juga melihat cahaya kuning beberapa bulan yang lalu tuh sampai dia menghilang, penyesalan saya adalah kenapa saya nggak ngerekam gitu loh. Tuh, waktu yang kemarin ya semalam saya cerita itu. Iya, iya. Nyesel banget sampai sekarang. Sekarang saya tungguin loh Mas, kali lewat situ itu mana ya gitu, nggak ada. Terus saya sempat tanya ke penduduk sekitar dua orang penduduk sekitar. Takut mereka Mas, wah santet ya gitu. Enggak sih Bu, karena mereka udah
dikira udah santet gitu loh Mas. Karena Iya. saya yakin tuh bukan santet gitu. Karena saya yakin tuh Ah, bukan santet. Orang cahayanya kuning Mas, gede gitu kok. iya. Kan apa ya itu ya? Venus atau bukan ya? Terus hilang Mas ketika saya tanya gitu. Hmm. Itu kan kayak dikerjain gitu loh. Ya aku muncul Iya, loh iya. gitu. Begitu kamu mau bertanya-tanya gitu, aku hilang gitu. Kayak kucing-kucingan ya. Kayak kucing-kucingan dan orang sana tuh nggak ada yang pernah melihat sebelumnya. Masa sih Hmm. Mas? Saya takut nih Mas gitu. Santet ya? Iya. Waduh, enggak sih Bu. Tapi nggak ada yang tahu gitu itu apa. Itu ke arah Hmm. laut sih Mas arahnya itu. Kalau yang truknya saya lihat itu ke arah laut. Ah, apakah yang Anda lihat tuh arahnya arah ke laut? Gitu. Maksudnya di belakang enggak ya? Kayaknya saya nggak tahu ya kalau dari sini arah laut kemana. Cuman ya memang itu tadi hilangnya kan tidak tidak apa ya, tidak terlihat tiba-tiba hilang saat Mhm. peralihan perhatian kita teralihkan gitu loh. Jadi kita Hmm. nggak tahu hilangnya ini ke arah mana, ke arah manakah atau hilang masuk portal apa kita nggak tahu gitu. Ah, kalau dari saya apa ya? Tapi mungkin Mas Kusuma ini takut Mas Dwi. Mungkin dampak ke depannya apa? Itu gimana menurut Mas Dwi? Iya, benar. Ada Kita ketakutan ke situ. iya, nggak usah sih ya. Tapi emang biasanya ini mohon maaf ya, biasanya tuh disertai sama kasus-kasus ini paranormal. Tapi ya anak muda lah kayak gitu sih nggak ada Iya, masalah. iya. Kasus Ya, paranormal kayak gimana maksudnya Mas? Contohnya? misalnya ngelihat apalah penampakan apa, lihat Oh iya ada sih. benda pindah sendiri, itu hal-hal biasa tuh. Biasanya nyertai itu. Ya, Hmm. tapi kan nggak ada masalah juga ya. Gitu. Iya, Masih iya. muda, Biasa masih berani ya. Masih berani. ya tuanya berani. Ya, Enggak, tuh. biasanya tapi nggak selalu ya. Nggak selalu. Cuma Iya, saya iya. katakan kan secara probabilitas statistiknya lumayan tinggi tuh. Biasanya kalau Hmm. habis ini ada efek ikutannya itu. Makanya tadi Mas Betul, betul. Mas Mas Reza nanyakan apakah pernah ada kejadian apa gitu kan yang terkait paranormal mungkin. Biasanya itu. Tapi kalau udah berjalan berapa bulan nggak ada apa-apa sih ya udahlah. Nggak apa-apa ya. Hmm. Apalagi Iya, kan iya. udah mau balik lagi jadi manusia, mau Iya, olahraga iya. lagi gitu kan. Olahraga lagi. Betul. Mau baca buku lagi. Iya, Aduh. tapi yang kayak gitu-gitu tuh pasti ada deh. Misalnya baru lihat jam gitu, udah jam 12, terus pas kita lirik lagi, loh kok jam setengah 12? Yang kayak gitu-gitu Eh, aja. Ada slip waktu apa gimana betul, itu. betul, betul. Ya, ya Tapi udah biasa. sejauh ini belum pernah Hmm. mimpi yang aneh ya Mas ya. Didatangi apa, dikasih apa Belum gitu sih, ya. enggak Ini sih. Mas, sebetulnya saya pun belum cerita nih ke Kusuma ini. Tuh. Belum cerita Mhm. karena memang waktu kita tuh ketemu tuh terbatas. Kadang Hmm. lebih memprioritaskan bahasan-bahasan apa gitu ya. Hmm. Nah, sebetulnya ada pengalaman terkait mimpi, tapi kan namanya juga mimpi kayak gitu ya. Hmm. Namanya juga mimpi kayak gitu. Jadi nggak kuat lah istilahnya mah kalau dibandingkan dengan bukti kayak gitu. Karena ini mimpi kayak gitu. Sifatnya ya subjektif pengalaman kayak gitu ya. Nah sebetulnya saya pernah dikirim satu video sama sama Kusuma ini, video John Lear. Hmm. John Learnya. Hmm. John Lear tuh. Suara John UFO. Lear. Oh, Itu iya, ada iya, Billy Mayer. Billy Mayer. Billy Mayer suara UFO. Nah Billy Mayer itu ada dokumentasi suara UFO gitu di dalam pesawatnya itu. Kayak semacam itu suara udah diteliti sama ahli musik itu memang bukan suara yang berasal dari musik. Dan itu istilahnya suara yang istilahnya real pesawat UFO itu. Nah, pas sebelum tidur saya lihat itu pas tidur. Nah, karena memang mimpi ya, ini mimpi kayak gitu. Pas tidur itu memang saya pernah 2 kali mimpi dengan bertemu dengan UFO itu sendiri kayak gitu. Nah, pas bulan-bulan saya intens tuh lihat 3 kali tuh sama Kusuma ini. Cuman di mimpi itu ada tiga mimpi yang membuat saya itu nggak bisa lupa sama mimpi tersebut karena memang jelas kayak gitu. Nah, jadi pertemuan pertama di dalam mimpi itu semacam saya cuma lihat tatapan doang kayak gitu. Tapi Sama memang UFO-nya. interaksi yang gimana? Bertatap-tatapan dengan UFO-nya gitu. Iya, benar. Bertatap-tatapan dengan UFO-nya tapi dalam keadaan tidak apa-apa, cuma lihat-liatin doang kayak gitu. Nah, ternyata si mimpi tersebut tuh kayak semacam ada episode baru gitu di mimpi itu.
episode barunya yang kedua malah masuk ke si piring Dalamnya terbangnya itu. UFO-nya. Iya, itu sebetulnya semenjak kita tertarik aja sih. Karena kan frekuensi sebelumnya belum ke UFO-UFOan nih. Nah, pas bahas-bahas UFO kayak gini, tiba-tiba ada mimpi seperti itu. Itu masuk. Nah, dan yang ketiga ini sebetulnya nggak masuk akal sih sebetulnya ya. Cuman saya pengen nyampein apa yang saya rasain doang, apa yang saya alami doang meskipun dalam mimpi kayak gitu ya. Dan ini boleh dipercaya ataupun enggak silakan kayak gitu karena ini bersifat pribadi. Dan yang ketiga ini lebih mengerikan karena saya melihat di luar atmosfer bumi itu ada beberapa pesawat yang mana itu tuh mau datang gitu ke bumi itu. Oh, Itu mau datang ke bumi itu. Dan itu di bumi itu udah huru hara, udah ya. ibaratnya panik secara global kayak gitu. Karena semacam di film-film kayak gitu kan kalau kedatangan UFO pasti ada banyak dampak yang negatif kayak gitu, semacam huru hara, inflasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang makanya pas kayak gini nih, kayak semacam siap nggak ya ketemu UFO? Takutnya alien yang dimaksud bukan Nordik gitu. Alien yang dimaksud adalah yang Ya intinya takut dibunuh lah gitu. Takut dibunuh alien. Ya, saya pernah mewawancarai orang yang serupa dengan Mas Jauhari ini. Jadi ceritanya ada orang laki-laki ya, dia cerita, Mas, ini istri saya ini berkali-kali mengalami mimpi yang berepisode. Dari sejak kecil sampai dia sudah menikah dengan saya, gitu ya, kata si laki-laki ini. Kemudian si laki-laki ini kemudian ngasih tahu ke istrinya, ini kamu ngomong sama Mas Reza gitu ya. Kemudian dia cerita Mas, dia cerita eh, dari kecil sampai sekarang dia itu ketika kecil ya, dia tuh melihat ada titik kecil gitu di langit Mas. Mimpinya itu gitu, cuman singkat aja gitu. Jadi dia lihat ada titik kecil di langit. Nah, makin bertambah tahun nih, makin lama makin gede nih. Makin lama makin mendekat ya, makin gede. Terus akhirnya seperti yang Anda mimpikan itu Mas, ada huru-hara di mana-mana tuh ya. Jadi UFO-nya udah turun nih, udah sampai di bumi, udah sampai di permukaan. Ya, sorry, maksud saya di atas kota ya. Nggak terlalu tinggi, jadi udah gede banget tuh ya. Terus di mana-mana ada piring terbang gitu ya. Terus muncul makhluk-makhluk itu mulai muncul di jalanan. Nah, kemudian eh loh, kok ada ya? Sebentar. Saya ingat betul dia itu cerita di dalam UFO itu ada Nordik. Ini serius ini. Ini kan kita ketemu, ini kan memang janjian ya kita ya untuk Iya, Zoom iya, meeting. iya. Tapi kan kita nggak janjian untuk cerita ini gitu. Iya, iya. itu ada Nordik Mas, ingat saya. Nordik atau pokoknya dia pakai tudung gitu lah, pakai kerudung gitu. Iya. Iya, Pakai iya. kerudung gitu. Terus nah dia juga punya pengalaman spiritual yang aneh gitu. Suatu ketika dia ini maksudnya yang perempuan ya, mencoba untuk meraga sukma. Jadi dia ini Mas sampai sekarang itu punya kemampuan kalau ada orang yang kesurupan atau ketempelan itu disuruh datang ke dia gitu, nanti dihilangin gitulah ya, yang kesurupannya disembuhin gitu. Nah, tapi dia sendiri bekerja Mas, maksudnya bekerja di kantor gitu, bekerja di kantor gitu. Jadi bukan tidak membuka jasa ini ya Iya. Bukan spiritual orang gitu ya. gabut lah ya. Nah, terus suatu ketika nih ketika dia remaja tuh saya ketika dia remaja dia mencoba untuk meraga sukma nih. Dia iseng-iseng aja dia kelihat lepas Mas pada ini lepas ya pas semakin tinggi ya kemudian di luar bumi ya di luar bumi terus tinggi ya kemudian dia ketemu dengan sesuatu yang menurut dia gede banget gitu ya terus sesuatu yang gede ini ngomong ke dia manusia batasnya sampai di sini gitu kemudian dia balik kemudian kembali gitu. Saya lupa dia tinggal di mana ya, tapi seingat saya sih Jakarta, entah Jabodetabek atau di mana gitu. Iya. Untuk itu sih ya, mimpi huru-hara alien itu sudah saya tahu itu sudah ini cerita ketiga masnya, mungkin cerita ketiga atau cerita keempat. Memang orang-orang yang mimpi didatangi alien terus kemudian ada kekacauan itu beberapa kali juga saya jumpai gitu. Cuman saya yang ingat hanya dua cerita ini, cerita yang tadi yang wanita tadi sama ceritanya Anda ini tadi. Yang lainnya saya agak-agak lupa gitu karena udah nggak terlalu saya ingat gitu dari kesaksiannya teman-teman. Iya, iya, Itu iya. sih Mas. Cuman apakah nanti itu akan mengerikan? Kemarin ketika saya mengulas buku, sorry,
ada acara Beta Talks yang mengulas bukunya Mas Dino Michael itu, kemarin saya bilang ke teman-teman, kalau menurut pendapat saya ya, alien itu akan mengerikan, membuat dampak ke kita kalau dia udah datang membawa teknologi. Jadi kayak misalkan biasanya sih mungkin alien grey mungkin ya, tapi nggak harus selalu. Jadi Iya. dia udah datang dalam bentuk robot atau apa, gitu ya, robot atau yang mesin-mesin gitu ya. Itu biasanya dia yang akan ngambil Anda terus eh, membawa Anda ke UFO-nya itu. Tapi kalau dia berdasarkan pendekatannya spiritual, itu biasanya cuma membawa pesan-pesan yang moral-moral kayak gitu sih. Hmm. Nggak ada pembedahan, nggak ada penyiksaan gitu, Iya. nggak ada Iya, iya. gitu. Ya mudah-mudahan aja yang damai yang datang nanti. Iya, ya. Ini kami berdua terima kasih sekali ya, Mas. Ini ceritanya sangat Siap. mengagumkan sih. Ya, saya tadi puyeng ya, kok bisa ya sama antara yang Anda yang di mana ini Kabupaten Bandung dengan teman saya yang di Surabaya itu ada apa kayak ada atmosfer tersendiri gitu loh ketika Betul, melihat UFO itu. betul. Wah, Ada ini ruangan ada kayaknya ada di ada dalamnya. ruang dan waktu sendiri gitu. Heeh. Hmm, hmm, hmm. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oke. Nah, kalau paling begini Mas, kalau seandainya memang pengalaman ini tadi seperti kata si Mas Dwi, ini kan pengalaman yang sifatnya real, objek ya, Hmm, bukan hanya feel personal karena ada data segala macam bukti. Nah, kalau memang pengalaman ini saya real, lantas biasanya ya, biasanya orang-orang yang mengalami sesuatu hal seperti ini, yang mereka rasakan itu apa? Karena begini, seperti kata Mas Reza kemarin ada orang-orang yang memang disebut sebagai channeling UFO, hmm, terus kemudian setelah mereka melakukan channeling itu, mereka merasa terpilih untuk menyampaikan sesuatu, ya. gitu. Nah, sekarang saya pribadi setelah mendapatkan pengalaman itu justru saya merasa mendapatkan pesan untuk diri saya sendiri dan untuk kasarnya untuk kemajuan saya sendiri, tidak untuk disampaikan, tidak untuk diajarkan gitu. Jadi ada perasaan tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, benefitnya, pengalaman-pengalaman segala macam. Saya merasa ini harus saya simpan aja, saya untuk perkembangan saya sendiri aja. Hmm, Kalau hmm. memang ini pengalamannya asli, gitu. Nah, kalau memang cara pesannya kepada orang lain itu orang lain harus menyampaikan, lalu pesannya kepada saya itu saya nge-keep untuk diri sendiri. Nah, ada nggak pengalaman yang serupa yang merasa alien atau nolik atau segala macam memberi pesan hanya untuk perorangan? Karena di dalam pikiran saya begini, kalau memang pesan ini hanya untuk saya pribadi, kok serepot itu gitu loh sampai Nordik harus datang gitu loh. Gitu, itu Hmm. yang maksud saya, tujuan mereka apa gitu, goals mereka apa. Nah, sama makanya saya minta mungkin bisa dijelaskan beberapa kasus yang lain, goals mereka untuk yang membuat mereka mau berkomunikasi dengan kita itu apa gitu loh goals-nya. Kalau Apakah hanya untuk real membantu cuma-cuma aja atau memang ada goals lain gitu? nah, kalau menurut Mas Dwi gimana? Ya, jadi ini semata ada ini ya, apa namanya, mereka kan ingin melakukan komunikasi dengan kita. Kalau tadi ada syarat kan waktu kita mau komunikasi, hilangin tuh yang iri sama dengki. Betul, Hmm. betul. Ah, kan sebagian besar pesan, kalau saya lihat sih nggak hanya 1 2 orang ya, hampir seluruh sama lah ini pengalaman yang serupa ini dialami sama orang-orang. Bukan Mhm. dialami pesan bahwa seseorang harus menyampaikan pesan lagi gitu loh. Iya, Tapi iya, iya. banyak juga jutaan orang yang lainnya yang merasakan pesan itu, tapi memang untuk kebaikan diri sendiri. Mhm. Nah itu, Iya, iya, iya. kelihatannya gitu loh. Iya, iya, Mereka iya, kan benar. ingin merubah mindset kita gitu loh. Kalau mau komunikasi ya hilangkan iri sama dengki itu. Sebagian besar Mhm. pesannya itu adalah Betul, Iya betul satu Mas, kan betul. lingkungan gitu ah, kan. iya, 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 iya. Ya kan sama binatang lebih lebih ini sama Iya, iya, binatang, sama betul, dia kan betul. lebih sayang Jagain Grawi binatang. salah satunya. Iya, intinya adalah kebaikan-kebaikan karena memang Mhm. sepertinya agendanya mereka ingin melakukan komunikasi. Tadi udah Mhm. dibuka di situ. Kalau kita iri dengki selesai, nggak nyambung tuh nanti itunya. Iya, Betul, iya. betul Mas, betul Nah, itu. jadi mereka emang ya ada agenda pasti mereka berlelah-lelah juga ya. Mereka datang coba Oke. deh diluruskan dulu nih semuanya nih teman saya atau mau calon mitra saya supaya benar dulu pikirannya kan gitu tuh. Kalau saya melihatnya ke arah sana Mhm. karena
pengalaman ini jutaan orang yang melakukan interaksi seperti itu yang dirasakan. Iya, iya. Minimal ada perbaikan cara Betul, Bang. Oh, memandang berarti memang lingkungan. pengalaman yang umum, Mas ya? Umum, Yang saya rasakan betul. umum. Iya, ada perbaikan buat diri kita sendiri, ada. Jadi nggak harus kita ada pesan untuk menyampaikan pesan ke orang lain. Ada, segelintir ada yang seperti itu. Tapi hampir sebagian besar itu adalah perbaikan buat kita. Iya. Kelihatannya supaya frekuensinya supaya sama. Bahkan Ya. kami tuh nyetak foto bangsa Nordik itu menyimbolkan bahwa mereka tuh bangsa-bangsa yang baik banget High gitu. consciousness lah. High consciousness Iya. kayak gitu. Ya mungkin itu ya. Iya, Ya iya, walaupun kita pastinya apa, tapi rasanya kok udah bisa diraba ya, udah bisa Iya, didetek sedikit-sedikit ya dari benar. kalau polisi kan ngelihat kalau modusnya kayak gini larinya kemana gitu kan, Nah, kita ada deduksi gitu. Nah kalau kelihatannya kalau menurut saya deduksinya ke arah sana, membuka jalur komunikasi. Tapi Iya, mitra saya harus benar dulu. Kalau mitra saya apa namanya Homo sapiens sapien ini, Homo sapiens sapien kan makhluk paling ganas itu seantero. Iya, Lah, iya. iya. Itu harus diperbaiki dulu tuh Homo sapiens sapien tuh pola pikirnya. Rasanya sih seperti itu. Nggak ada yang Ya. nggak ada yang berat sih, nggak ada yang berat sih. Ya, itu Iya, benar. terserah kita kan. Kita mau Betul-betul ya. memilih perbaikan atau kita tetap ya udahlah kita. Nggak ada masalah juga sih. Iya, berarti memang yang membuat saya sedikit merasa ngeri itu mungkin karena memang stigma kali ya, stigma bahwa mereka itu wah atau mereka itu gimana gitu. Jadi begitu kita bisa berkomunikasi dengan mereka kayak semacam gue spesial nih. Nah, mungkin karena menspesialkan mereka sehingga kita punya semacam doktrin yang membuat kita merasa spesial kalau bisa ngomong sama mereka. Padahal kenyataannya itu tadi, padahal mereka hanya bantu doang, biasa aja. Iya, Sepertinya sama seperti angin lah, bantu buat iya. ngeger gitu lah ya. Ya kayak temen aja, Iya, betul, kayak aja. teman. Cuma memang mereka mungkin dari apa namanya sih, dari lokasi yang berbeda itu aja. Iya, iya. Kan ya nggak usah jauh-jauh juga, Mas Reza juga ngalamin juga. Jadi sama aja. Oke, mungkin dari kami begitu saja, Mas Kusumo Said. Sekali lagi terima kasih ya atas kesempatannya juga. Semoga nanti lain hari kita bisa ketemu langsung. Amin. Oke, mari terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.